Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Di sini sudah ada 3 buah multimeter, 2 buah multimeter digital, dan 1 buah multimeter analog. Karena pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan pengecekan untuk kondisi dioda itu menggunakan multimeter digital maupun multimeter analog. Untuk dioda sendiri itu memiliki 2 buah kaki, yakni ada kaki katoda dan anoda. Cara mencirikannya biar mudah, katoda adalah sisi yang memiliki gelang putih seperti ini. Jadi ada sisi gelang putih, ini disebut kaki katoda. Kemudian sisi yang tidak ada gelang putihnya itu disebut kaki anoda, atau arus masuknya di kaki anoda, kemudian arus keluarnya ke kaki katoda. Karena dioda ini salah satu fungsinya adalah untuk penyearah arus. Dan cara mengetahui apakah dioda ini masih bagus atau tidak, itu bisa kita lakukan pengecekan dengan multimeter, baik itu digital maupun analog. Pada dasarnya untuk pengecekan dioda itu multimeter menggunakan patokan nilai resistensi atau yang biasa untuk mengukur nilai tahanan pada resistor. Jadi ketika sebuah multimeter tidak memiliki menu untuk pengecekan dioda seperti pada multimeter analog Tofuda ini, untuk mengecek dioda kita bisa menggunakan skala pada nilai resistensi dengan cara menggunakan skala yang paling rendah. Fungsi dari pengecekan dioda sendiri minimal ada 2 fungsi, yaitu untuk mengetahui apakah dioda ini masih bagus atau tidak, mengalami short atau tidak pada sebuah dioda. Lalu fungsi yang kedua, itu ketika dioda, nah seperti ini untuk kaki katoda dan anodanya kan kurang jelas mana yang memiliki garis putih, mana yang tidak memiliki garis putih. Jadi untuk menentukan anoda dan katoda pada sebuah dioda itu kita juga bisa menggunakan multimeter, baik itu multimeter digital maupun multimeter analog. Namun ada sedikit perbedaan ketika ingin melakukan pengecekan dioda menggunakan multimeter digital dan menggunakan multimeter analog. Perbedaannya adalah peletakan pada kutubnya, kutub dari kabel multimeternya, itu yang membedakan. Jadi seperti ini. Nah, ini kebetulan pada multimeter Jakemi JM9205A ini ada fitur untuk melakukan pengecekan kondisi dioda dengan adanya simbol dioda pada multimeter ini. Nah, untuk multimeter digital itu cara melakukan pengecekannya adalah dengan meletakkan kabel warna hitam dari multimeter itu merupakan kaki untuk katoda atau kaki yang ada garis putihnya. Nah, seperti ini. Jadi ini ketika dites menggunakan multimeter, kemudian multimeter menunjukkan angka seperti itu, kita coba cek sisi yang satunya dulu. Jadi ini diodanya kita balik. Nah, seperti ini. Nah, dengan posisi seperti ini, memang seharusnya untuk multimeter dia tidak merespon atau tidak menunjukkan nilai. Tapi ketika dalam posisi ini, dioda dites dengan multimeter menunjukkan nilai, kemudian ketika dibalik juga menunjukkan nilai, itu berarti menandakan diodanya yang sudah rusak. Nah, pada multimeter analog, kali ini kan tidak ada untuk menu pengecekan dioda. Jadi kita gunakan saja untuk skala resistensi atau pengukuran nilai tahanan dengan skala yang paling kecil. Skala paling kecilnya adalah kali 1, maka kita arahkan rotary switch ke kali 1. Nah, ketika menggunakan multimeter analog untuk mengecek nilai tahanan, kita kan harus mengadjust supaya nilainya 0. Tapi kalau hanya sekedar untuk mengecek dioda, itu bukan hal yang wajib ya. Untuk mengadjust supaya nilainya 0 itu tidak wajib. Namun, yang perlu diperhatikan, jarumnya jangan sampai terlalu ke tengah. Karena kalau jarumnya terlalu ke tengah, nanti ketika untuk mengecek dioda, dia bisa jadi terlihat seperti tidak bergerak untuk jarumnya. Jadi, sebisa mungkin untuk jarum sebelum melakukan pengecekan dioda itu dia lebih ke arah ke kiri ya kurang lebih seperti ini. Nah, bedanya ketika mengecek
dioda menggunakan multimeter analog, yang kabel merah itu merupakan sisi katoda atau sisi yang memiliki gelang pada diodanya. Kabel merahnya yang merupakan katoda. Kalau tadi untuk multimeter digital kan kabel hitam yang merupakan katoda. Kalau menggunakan multimeter analog, kabel merah adalah katoda. Jadi kebalikannya. Nah, kenapa untuk kabelnya bisa terbalik antara multimeter analog dan multimeter digital? Nah, tadi sudah disebutkan di awal, kalau untuk pengukuran dioda yang pada multimeter tidak ada pengecekan dioda, maka menggunakan nilai pengukuran nilai resistensi atau nilai tahanan. Sedangkan pada multimeter analog, untuk pengukuran resistensi atau nilai tahanan, itu nilai nolnya dimulai dari sebelah kanan. Nah, sedangkan untuk pengukuran yang lain seperti ampere voltase, itu dimulai dari sebelah kiri untuk nilai nolnya. Inilah yang membuat pengecekan dioda untuk multimeter analog kebalikannya dari multimeter digital. Tapi pada dasarnya kan multimeter digital juga berangkat dari multimeter analog. Nah, tapi pada multimeter digital, dia semuanya itu seperti membaca dari sebelah kiri. Itu karena pada multimeter digital, ketika ada pengecekan nilai dioda maupun pengukuran nilai resistor, itu seperti sudah diberi faktor perkalian -1, sehingga semua pembacaannya itu dimulai dari kiri. Jadi baik pengukuran voltase, ampere, dan lain-lain itu nilai nolnya selalu dimulai dari kiri. Sedangkan tidak dengan multimeter analog. Multimeter analog semuanya dimulai dari kiri kecuali pengukuran nilai resistensi. Kalau pengukuran nilai resistensi, nilai nolnya dimulai dari sebelah kanan. Jadi itulah yang mendasari kenapa saat melakukan pengecekan seperti pada dioda maupun transistor, kabel antara multimeter digital dan multimeter analog itu untuk merah dan hitamnya itu kebalikannya. Nah, itu tadi untuk pengecekan dioda dengan multimeter yang ada ikon diodanya maupun yang tidak ada diodanya untuk multimeter analog. Pada multimeter full auto pun kita juga masih harus memilih ya untuk pengecekan dioda. Karena kalau kita pada mode full auto seperti ini, itu seolah-olah diodanya rusak. Karena keduanya memiliki nilai tahanan. Dibaca karena dia full auto. Makanya untuk multimeter seperti ini juga ada untuk pengecekan dioda. Nah, yang ini. Nah, ini direspon. Coba kita balik. Nah, itu kan tidak ada respon. Berarti ini merupakan kutub katoda atau dioda, sisi dioda yang ada gelangnya. Baik rekan-rekan, saya rasa cukup demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai pengecekan kondisi dioda menggunakan multimeter digital dan menggunakan multimeter analog. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata yang kurang pas pada video kali ini. Saya menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih juga telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.